Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah metode penelitian, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya kami berterima kasih atas kesempatan ini. Maaf bila nanti kami dalam penyusunan ini kata-kata ada yang salah atau ada yang kurang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yasato Zaluhu. Perkenalkan, nama saya Willy Roland Sitorus. Perkenalkan, nama saya Nur Rohim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah. Perkenalkan, nama saya Teresa Delviarere. Iya, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami ya dengan judul Sistem Operasi Beasiswa Bidik Misi. Ini nama-nama kelompok kami. Terus kita lanjut ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang dari judul kami. Itu beasiswa dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang tidak bersumber dari pendanaan sendiri atau orang tua, akan tetapi diberikan oleh pemerintah kepada para pelajar yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi, sehingga hal ini dapat meningkatkan sumber daya manusianya melalui pendidikan. Terus lanjut, di setiap lembaga pendidikan, khususnya Universitas Nusa Mandiri, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi. Salah satunya seperti beasiswa bidik misi. Namun, untuk mendapatkan beasiswa tersebut, maka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Next. Oleh sebab itu, tidak semua peserta calon penerima beasiswa yang mendaftarkan diri akan memperoleh beasiswa tersebut. Semakin banyak minat yang mendaftar dalam sebuah kampus sebagai calon penerima beasiswa bidik misi, maka hal tersebut akan menyulitkan tim seleksi para calon penerima beasiswa terbaik. Karena hal ini mempertimbangkan indeks prestasi kumulatif atau IPK, penghasilan orang tua, semester, dan usia. Terus yang kedua adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan yaitu untuk melakukan suatu penelitian dalam suatu permasalahan yang terjadi pada proses beasiswa bidik misi. Terus yang ketiga adalah rumusan masalah. Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses sistem beasiswa bidik misi sampai ke tangan para calon penerima bidik misi, khususnya di kampus Universitas Nusa Mandiri Tangerang. Terus yang keempat adalah metode pengumpulan data, yaitu terbagi atas 2. Yang pertama, sistem menganalisis berdasarkan kriteria rekomendasi penerima beasiswa berdasarkan IPK, penghasilan orang tua, semester, dan usia. Yang bagian B-nya adalah sistem melakukan penyeleksian berdasarkan kriteria yang digunakan pada kampus Universitas Nusa Mandiri Tangerang. Terus yang bab 2 akan dilanjutkan oleh teman kami Willy Roland Sitorus. Bab 2, landasan teori. 1, ada bidik misi. Direktorat Pendidikan di Universitas Nuri ini sudah melakukan program bidik misi dari tahun ke tahun dan telah mengelola secara mandiri bagi mahasiswa yang berminat mengikuti pendaftaran bidik misi. Lalu ada pengertian bidik misi. Bidik misi adalah program bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi sampai lulus tepat waktu. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran program bidik misi adalah lulusan satuan pendidikan SMA, SMK, MA atau sederajat yang lulus pada tahun sebelumnya, termasuk kategori kurang mampu secara ekonomi tapi memiliki potensi di bidang akademik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rohim. Selanjutnya adalah persyaratan. Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima program bidik misi. 1. Fotokopi KTP. 2. Bukti pembayaran SPP. 3. SK lulus sekolah. 4. Surat nilai rapot yang dilegalisir. 5. SKHUN. 6. Ijazah. 7. Akreditasi sekolah. 8. Surat keterangan tidak mampu. 9. Foto rumah. 10. Foto keluarga.
11 formulir data diri serta anggota keluarga, 12 fotokopi KTP, 13 fotokopi KK, 14 surat pernyataan, 15 surat rekomendasi layak dapat beasiswa. Penelitian sebelumnya, pemicu utama bagi para calon peserta bidik misi ini adalah dukungan dari orang-orang terdekat mereka. Karena semakin banyak dukungan, maka semakin besar juga semangat yang timbul dalam diri mereka untuk terus mencoba suatu yang baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ferdiansah. Kita akan lanjutkan bab 3 pembahasan. Pada bab ini akan dibahas tentang sistem yang sedang bermasalah pada beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi di kampus Universitas Nusa Mandiri ini sedang berlangsung dan setiap semester peserta bidik misi akan mendapatkan uang saku guna untuk mencukupi kebutuhan mereka di 6 bulan mereka. Namun, masalah yang sering sekali muncul adalah sering terjadi error pada kartu ATM yang khusus digunakan untuk bidik misi, sehingga ada banyak peserta bidik misi yang terlambat menerima uang saku tersebut. Dan ketika mereka mengkomplain masalah tersebut ke pihak bidik misi, dan terkadang jawaban dari pihak bidik misi juga membuat peserta bidik misi kebingungan. Jadi untuk mencegah masalah pada sistem ini, mohon adanya kerjasama yang lebih erat antara pihak bidik misi dan pemerintah. Sehingga jika sewaktu-waktu ada masalah yang terjadi pada peserta bidik misi dan pihak bidik misi pun mampu memberi jawaban yang gak jelas kepada peserta bidik misi dan tidak menimbulkan kesalahan pemahaman antara peserta bidik misi dan pihak bidik misi. Selanjutnya, Teresa Rere. Kita lanjut di company profile. Bidik misi adalah program bantuan bagi calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi sampai lulus tepat waktu. Berikut data. Untuk bakal calon bidik misi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak bidik misi. Berikutnya analisa. Proses seleksi calon bidik misi melalui online. Adanya validasi data sewaktu di-input. Proses seleksi memakan waktu yang lama. Bab 4 penutup. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan analisa terhadap sistem proses beasiswa bidik misi di kampus Universitas Nuri ini, dapat disimpulkan bahwa adanya permasalahan yang sering terjadi pada peserta bidik misi, yaitu terjadinya error pada kartu ATM yang digunakan khusus untuk bidik misi. Berikutnya saran. Saran untuk memecahkan masalah tersebut adalah diharapkan bagi pihak bidik misi untuk memberikan arahan yang jelas serta kerjasama yang baik dengan pemerintah sehingga mampu memberikan penjelasan kepada peserta bidik misi yang sedang mengalami kendala. Hal ini juga membawa pengaruh positif kepada ketiga belah pihak. Ya, itu saja hasil dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada dalam pengucapan kalimat atau kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.